Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Adib Naufal absen 1, Ali Yunas absen 5, Bibi Fatmawati absen 9, Emma Umiatul absen 12, dan Setia Mayang absen 24. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai produk dan jasa perbankan. Alasan kami memilih materi ini yakni untuk lebih memperdalam pemahaman materi mengenai produk dan jasa perbankan, dan diharapkan dapat mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Produk-produk simpanan. Yang pertama yakni ada tabungan, yaitu simpanan yang dapat ditarik setiap saat dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Pengambilan uang dari tabungan dapat dilakukan menggunakan mesin ATM. Produk berupa tabungan populer di masyarakat karena dapat dijadikan wadah untuk menyimpan uang secara lebih aman. Yang kedua ada deposito, yakni produk penyimpanan uang di bank dengan sistem setoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan sesudah melewati waktu tertentu. Simpanan ini memiliki jangka waktu yang telah ditentukan, yakni 1, 3, 6, 12, sampai dengan 24 bulan. Dan yang terakhir ada giro, yaitu simpanan yang dapat ditarik setiap saat dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Penarikan uang dari giro dilakukan dengan menggunakan cek atau bilet giro. Bagi perseorangan, mungkin giro merupakan salah satu produk perbankan yang asing untuk digunakan. Pasalnya, kehadiran giro lebih sering digunakan sebagai produk perbankan tabungan oleh badan usaha. Kartu kredit. Menurut Kasmir, kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat bayar dalam transaksi perdagangan, namun pada tempat-tempat tertentu. Kartu kredit memiliki beberapa kelebihan, misalnya beli sekarang, bayar kemudian, sehingga pemegang kartu kredit ada banyak waktu untuk melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh atau cicil. Jika dilakukan pembayaran secara penuh, maka tidak dikenakan bunga. Sedangkan jika melakukan pembayaran secara cicil, maka akan dikenakan bunga. Dan tingkat bunga tersebut relatif rendah. Kotak pengaman atau safe deposit box. Untuk mengatasi masalah kerusakan atau kehilangan dokumen, bank menyediakan pelayanan penyimpanan dokumen dengan sistem sewa. Pelayanan penyimpanan dokumen ini kita kenal dengan nama safe deposit box atau SDB. Ruangan SDB dan box dirancang secara khusus untuk memberi rasa nyaman dan aman untuk menyimpan harta atau surat-surat berharga. Berikut ini dokumen dan surat-surat berharga penting yang dapat disimpan di SDB seperti sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, dan surat atau dokumen lainnya. Selanjutnya adalah kartu ATM. Kartu ATM adalah kartu yang digunakan sebagai fasilitas transaksi oleh nasabah bank di mesin ATM atau mesin edisi. Kartu ATM atau kartu debit dapat digunakan untuk melakukan cek saldo, transfer, setor tunai, hingga membayar tagihan. Adapun jenis-jenis transaksi yang bisa dilakukan menggunakan kartu debit, yaitu yang pertama, tarik tunai dari rekening, yang kedua, setor tunai ke rekening, 3, cek saldo, 4, cek mutasi rekening, 5, transfer uang, dan yang terakhir, membayar tagihan. Nah, yang selanjutnya adalah electronic banking. E-banking yang juga dikenal dengan istilah internet banking ini adalah kegiatan yang melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman, murah, dan tersedia setiap saat dan dapat diakses dari mana saja. Contoh layanan e-banking yaitu 1. Anjungan tunai mandiri, 2. Sistem aplikasi perbankan, 3. Sistem penyelesaian bruto waktu nyata, 4. Perbankan daring, 5. Sistem clearing elektronik. Selanjutnya ada KPR atau kredit pemilikan rumah. Adalah suatu fasilitas kredit yang digunakan untuk membeli rumah, ruko, ataupun jenis properti lainnya. Kredit pemilikan rumah merupakan salah satu cara untuk mencicil rumah dalam jangka waktu dan bunga tertentu. Sekarang, kredit pemilikan rumah berikut dapat Anda ajukan di lembaga-lembaga keuangan seperti bank. Yang terakhir ada asuransi perlindungan bank.
Asuransi perlindungan bank adalah sebuah produk asuransi hasil kerjasama antara perusahaan asuransi dengan bank. Kemitraan ini mendatangkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Bank dengan tambahan keuntungan dari penjualan produk asuransi, serta perusahaan asuransi yang mendapatkan perluasan pelanggan tanpa perlu menambah agen atau memperluas jaringan penjualan. Asuransi perlindungan bank berbeda dengan produk asuransi biasa karena nasabah akan mendapatkan tambahan manfaat dari bank, misalnya dari debit otomatis dan bantuan pengurusan klaim dari bank. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Diharapkan materi yang disampaikan dapat menambah referensi bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.